Amerika Usyara. Amerika Usyara. Kalau sarapannya apa? Gue biasanya burger atau pizza. Gak lucu banget. Gak lucu. Hai, welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan membahas produk-produk apa nih, kayak produk-produk high end atau produk-produk mahal yang ternyata ada alternatifnya yang mirip gitu ya, dengan harga yang lebih terjangkau. Penasaran? Mari kita mulai. Pertama, ini dari kategori perfume ya, wewangian. Oh my god, ini kalian pasti sudah tidak asing lagi sama brand dan juga varian satu ini, yaitu Sav & Co SOTB. Ya, jangan marah dulu sama saya, tenang. Saya tahu kalian semua pada mau ngamuk, stop ya ngebahas SOTB, karena semua orang pada pakai. I know. Tapi tahukah kalian, SOTB ini tuh merupakan dupe dari Memo Marva. Ceritanya tahun berapa ya itu? Kayak tahun 2022 akhir. Jadi pokoknya sebelum ada si SOTB ini, aku tuh sempat membeli ini, si Memo ini. Ini adalah salah satu niche perfume yang terkenal. Emang wanginya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mewah. Harganya juga nggak sembarangan. Ini waktu itu aku beli di 3,6 apa 3,9, pokoknya hampir 4 jutaan. Mahal ya say, ini dia 100 mili kalau nggak salah ya. Oh nggak, ada 75 mili. Dan ini adalah my go to perfume. Aku cinta banget, pertama kali aku nyium kayak oh my god, gitu. Jadi ini adalah wangi yang aku bilang kayak ini wangi unik, cantik, seksi. Dia ada manisnya tapi ada woody-nya juga. Dan menurut aku ini adalah tipe wangi yang kalau orang nyium gitu ya, pada awalnya ya, kalau ada orang nyium ini pasti orang ngerasa kayak, ih, lo pakai parfum apa gitu. Jadi Memo Marva ini adalah my go to perfume pada saat itu. Sampai akhirnya Sav & Co keluar dan salah satu wanginya SOTB. Pas aku nyium waktu itu aku udah diajakin kerja sama dan aku langsung kayak langsung kayak gitu. Karena apa? Literally kayak bukan 11 12. Kayak apa ya? Yang lebih mirip kayak 6 sama 9. Angka 6 sama 9 tuh mirip banget kan, beda. Pokoknya dia semirip itu, benar-benar mirip banget. Cuman aku mau coba semprot dulu kali ya biar aku bisa gambarkan lagi perbedaan dari SOTB dan Memo Marva ini. Nangis. Oke. Udah pokoknya intinya mirip banget keduanya. Jadi kalau kalian penasaran sama Memo Marva, udah beli aja SOTB. Tapi Memo Marva ini somehow wanginya tuh lebih ada woody-nya, lebih hijau wanginya. Jadi nggak begitu manis. Kalau SOTB ini dia dry down-nya tuh manis banget. Sedangkan kalau si Memo Marva ini dia lebih kompleks menurutku gitu ya, walaupun bener-bener mirip. So ya, jadi kalau kalian penasaran sama Memo Marva ini, di review banyak orang apa segala macam, udah nggak usah beli Sav & Co SOTB karena projection-nya, longevity-nya, siage-nya semuanya memang wow. Jadi no wonder semua orang pakai SOTB karena aku pribadi pun mengakui gitu loh, kualitasnya tuh oke banget. Nextnya yaitu liquid blush dari Rare Beauty yang viral, yang semua orang wow gitu ya. Dan aku pun punya 3 FYI gitu. Ini yang di tangan aku sekarang, ini yang shade Believe. Jadi di sini aku ngebahas bukan hanya nggak selalu yang mirip warnanya, tapi lebih kayak mirip secara kualitas, terus udah gitu packagingnya dan lain-lain gitu ya teman-teman. Aku nggak bisa bilang kayak ini tuh mirip banget kayak lo udah beli yang versi murahnya aja, enggak. Jadi aku akan jelaskan ya dengan jelasnya. Menurut aku kalian perlu beli yang mana gitu ya. Oke, tentang si Rare Beauty ini, dia terkenalnya adalah dengan pigmentasi dan intensitas warna yang luar biasa. Jadi ketika kalian pakai sedikit, misalkan gini ya, nah ini termasuk banyak kan. Kenapa? Karena kalau kita blend, nah ini bisa nutupin satu tangan loh dengan warnanya. Tuh, ngerti ya? Jadi ya seterkenal itu karena dia emang gampang di blend. Ya secara kualitas memang oke sekali. Tapi lokal juga punya namanya si Makeup. Walaupun sebenarnya jujur aja ya, pas pertama kali si Makeup ini keluar, aku agak sedikit menyayangkan aja. Karena dari segi packaging, ini aku ngomongin segi packaging dan fontnya itu plek-ketiplek rare. Tapi ya udah, itu kan cuman pendapat aku pribadi karena kualitas produknya tuh bagus-bagus si Makeup ini. Contohnya sama si Vibrant Flush Liquid Blushnya ini. Secara packaging kalau kayak gini nggak begitu mirip ya, beda. Tapi kalau misalkan fontnya tuh mirip banget deh gitu sama apa kotaknya, kotak packagingnya tuh mirip gitu loh pas kita baru pertama kali beli. Oke, aku akan bahas ini. Yang si warnanya Orchid Dusk ini tuh mirip, kalian harus lihat, hampir-hampir mirip. Tapi aku nggak mau ngebahas dari segi warna aja ya, tapi bagaimana kualitas ataupun formula di dalamnya. Ini kita blend. Nah, si intensitasnya dan apa ya, bagaimana dia di blend juga menurut aku mirip banget. Sama banget tuh, bahkan warnanya ya kalau bisa dibilang si Makeup ini tuh lebih intens.
Nah mungkin dari segi finish ya, jadi kalau nggak salah tuh si Rare Beauty ini liquid blushnya dia ada beberapa finish, ada yang matte, ada yang satin gitu ya. Nah yang Believe ini setahu aku dia tuh yang satin deh, karena kalau misalkan dilihat dia ada sheen-nya ya, sedangkan yang ini lebih matte yang punya si makeup gitu. Dan menurut aku si makeup ini juga bagus karena kalian tadi lihat ya bagaimana dia di blendnya gampang, terus udah gitu pigmentasi warnanya langsung boom. Menurut aku pribadi, well, kalau kalian penasaran sama liquid blushnya Rare Beauty gitu ya, terus udah gitu kalian nabung-nabung, menurut aku udah cobain aja si makeup karena mirip kok. Tapi kalau dibilang apakah si makeup ini kayak the best liquid blush ever, aku nggak bisa bilang kayak gitu karena kalau untuk produk lokal aku cinta banget sama Taffy. Walaupun ini bagus ya, tapi urutan pertama Taffy Liquid Blush. Cuman aku nggak bisa tampilin di sini karena secara packaging juga beda banget gitu, beda banget sama si Rare. Walaupun kalau aku bisa bilang Taffy tuh salah satu yang liquid blush yang tahan lama banget, kayak aku pakai sekarang ini. Ini aku pakai petal flush cantik banget, terus aku pakai powder blush sedikit, nanti aku akan kasih lihat ya powder blush apa yang aku pakai karena aku akan ngebahas juga di video ini. Jadi Taffy tuh untuk saat ini ya liquid blush favorit aku. Dia kurangnya cuma satu, packagingnya. Packagingnya tuh suka leaking kemana-mana banget. Ya udah gitu, nggak masalah. Ya udah itu kayak gitu ya. Jadi Rare Beauty sama si makeup ini menurut aku pilih si makeup. Selanjutnya ini ada Rhode dan juga From This Island, ini yang local brand. Rhode ini viral juga di mana-mana. Aku punya beberapa warna karena awalnya aku cinta banget, aku suka banget gitu ya sama si Rhode ini. Tapi maaf banget, maaf ya, maafin aku ya. Kamu bagus banget, tapi semenjak aku kerja sama FTI ini si From This Island, aku bener-bener nonstop menggunakan si ini tuh namanya Ilipe Plumping Lip Butter. Jadi dia sebenarnya ada 4 warna. Aku pakai semuanya kecuali yang ini, yang coklat ini karena yang cold brew. Karena menurut aku terlalu coklat aja di aku dan ngebuat muka aku tuh agak kusam gitu ya. Dimana Rhode ini tuh aku suka banget karena dia bener-bener melembabkan bibir aku. Terus udah gitu kalau sebagai lip topper, misalkan aku pakai lip cream matte gitu ya, aku pakai Rhode, dia tuh ngebuat lip produk yang aku pakai tuh jadi makin cantik. Tapi ternyata From This Island ini tuh lebih-lebih. Kalau Rhode menurut aku dia efek glossy-nya lebih ada lagi, tapi somehow ketika aku gituin, dia tidak seringan itu. Jadi dia ada spidery-nya gitu loh ketika kita gunakan. Kalau misalnya kita mau kayak gitu, cuman itu aja sih. Itu bukan, menurut aku bukan minus ya, tapi kalau ngebandingin sama From This Island ini somehow menurut aku lebih light teksturnya di bibir, dan keduanya sama-sama beneran melembabkan bibir. Jadi ketika kita, walaupun dia ada warnanya, setelah produk ataupun warnanya hilang, bibir kita tuh tetap lembabnya tuh awet gitu. Jadi aku suka sekali. Keduanya sama-sama tidak ada stainnya ya. Jadi ya udah kayak lip balm tapi colored lip balm gitu. Yang satu namanya lip butter, yang satu lagi namanya peptide lip tint tuh teman-teman ya. Rhode harganya tahu ya, dia Meholita juga. From This Island ya oke lah ya harganya gitu. Cuman emang bagus banget sih. Warna favorit aku yang pink sugar sama yang warna orange tuh apa ya? Aku lupa deh warnanya. Itu cantik banget, dan sama kayak Rhode aku suka banget pakai si From This Island ini sebagai lip topper ataupun dipakai sendirian ketika aku membutuhkan hydration lebih untuk bibirku. Oh ya, aku sampai lupa, walaupun sebenarnya ya kalau dari segi packaging, font dan lain-lain, ini itu semua orang pada bilang dia tuh mirip Summer Fridays, tapi aku pribadi sebenarnya belum pernah nyobain Summer Fridays seperti apa ya. Jadi mungkin kalau secara packaging dia mirip sama Summer Fridays gitu, mungkin terinspirasi, tapi mirip banget sih. Cuman ya, jadi aku punya Rhode dan menurut aku keduanya ini bisa dibilang mirip-mirip, dan aku suka banget sih sama si From This Island ini. Nextnya ada dari perfume lagi. Yang pertama ada dari MFK ya. Salah satu brand yang terkenal variannya itu adalah Baccarat. Tuh, semua orang pakai juga pada masanya, dan dimana ada masanya mungkin beberapa dari kalian tuh kayak ngerasa stop ya lo pakai Baccarat enek gitu ya, karena literally lo kalau ke SCBD area Jaksel pada tahun berapa tuh? 2000. Iya kayak gitu ya. Itu kayak Baccarat. Walaupun sebenarnya aku udah nyium Baccarat itu dari tahun 2018. Cuman mungkin pas baru hebohnya di Indonesia setelah itu ya. Nah, tapi yang aku punya ini namanya Amiris Femme ya, seperti ini. Jadi untuk ngebahas kategori perfume, aku nggak akan ngasih tahu kayak notes-nya apa gitu segala macam. Aku akan menggunakan bahasa bayi yang apa yang tergambar di otak aku ya, supaya kalian juga bisa lebih mengerti gitu. Oke. Aku kan pecinta manis-manis. Well, ini bukanlah parfum manis, nggak ada manisnya sama sekali menurut aku. Ini benar-benar floral. Aku sebenarnya tuh nggak begitu suka wangi floral gitu. Tapi ini tuh wangi tajir. Sekali lagi, tajir. Nih. Nih, Nio ya. Iya. Nih, ini ada objects. Oh, bukan. Ini aku tuh beli harganya 4 jutaan something. Buset, segitu kak? Langsung kagak mandi gue. Bentar. Dah, tahan dulu, tahan. Iya, kamu cium dulu. Enak banget kok.
Emang enak banget. Sabar Sri, satu lagi. Nah, tahan. Nangis, iya, sumpah. Mirip banget kan? Plok ketiplok. Plok ketiplok. Jadi si Amiris ini dia tuh wangi floral yang bener-bener dia tuh memproyeksikan wangi kayak tajir gitu. Wanginya tuh ngebuat orang di sekitar kamu tuh nyaman. Enak banget wanginya, bukan yang sesuatu yang bikin pusing juga, tapi lumayan kuat menurutku. Projectionnya, longevity-nya, lalala, MFK nggak perlu diragukan lagi. Dimana harganya memang mahal. Aku tuh beli waktu itu kayak 4 komaan gitu ya, dan aku pakainya lumayan sayang-sayang. Ini dia di 70 mili. Tapi apa? Ternyata sudah ada lokalnya. Ini adalah Elaya State of Grace EDP. Menangis. Wanginya aku nggak bisa bilang apa-apa, aku cuma bisa bilang ini mirip pol. Ini tadi aku abis nyobain ke Asri, ke Vinda dan juga Hadi, mereka sangat setuju ini mirip banget. Tapi FYI, si Elaya ini menurut aku dia punya longevity yang lumayan oke loh. Jadi aku nyemprotin ini sekitar misalkan jam berapa ya? Waktu itu aku nyobain sekitar jam 12-an. Terus aku bisa masih mencium aroma itu di tubuh aku sampai jam 5 sorean gitu ya, atau di tangan aku sih lebih tepatnya. Cuma ternyata pas aku tanya ke orang lain, katanya keciumnya tipis gitu. Jadi tapi di aku tuh mencium aroma ini terus. Jadi aku bingung, ini kok tumben ya gitu. Jadi aku nggak bisa bilang secara projection dia kuat. Cuman kalau kalian nyari dupe dari Amiris ini, you have to try Elaya ini. Dan aku beli yang 10 mili karena aku penasaran wangi seperti apa. Secara kualitas oke banget dan lumayan terjangkau sih gitu. Terus packagingnya juga bagus, padahal ini cuma yang 10 mili. Cuman lagi kalau ditanya apakah secara kualitas dalamnya ya, ketahanan, projection, lalalilinya mirip sama Amiris, enggak sih. Tetap Amiris si MFK ini sih tetap lebih dakdikdur dergong. Sama aku kelupaan. Jadi setelah dry down ya, setelah beberapa saat wanginya masih tetap sama, tapi bedanya kalau yang Amiris ini dia lebih soft, kayak manis, ada manisnya tapi manis flowery. Sedangkan kalau yang Elaya ini lebih manis gitu loh, kayak nggak begitu kuat sih flowery-nya. Jadi keduanya sama-sama enak. Teman-teman maaf ya sebelumnya kalau misalkan aku ngomongnya tuh terlalu cepat atau terlalu menggebu-gebu, karena sesuatu yang excited tuh aku tidak bisa tahan gitu loh. Jadi ini adalah review sincere dari aku, dan ini video non sponsored juga ya. Walaupun ya kalau sponsor gue juga tetap sincere lagi lah kali lo ya. Oke, next ini adalah bedak kecintaan Mua, yaitu makeover yang HD Skin Matte Velvet. Nih kalian lihat dulu ya. Ini adalah salah satu bedak padat yang sering aku pakai juga sebagai finishing powder sih, karena dia menurut aku memang ngebuat makeup kamu tuh lebih kelihatan HD, terutama di depan kamera gitu loh ya. Tapi ini juga disebutnya ini ya, apa namanya, jatuhnya itu powder foundation juga ya. Dan sekarang aku merasa seperti kayak berpaling ke lain hati karena aku menemukan cinta baruku, yaitu powder foundationnya Something yang warna unju ini. Ini adalah copy paste cover blur powder foundation. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi selain lo keren banget bejir. Ini bagus banget. Ini bagus banget literally. Kalian bisa lihat muka aku sekarang, cantik banget kan? Emang aku cantik dari lahir. Masya Allah, amin. Aku bercanda. Aku sumpah aku bercanda doang. Jangan baper, jangan hujat aku. Tapi beneran, lihat deh, complexion aku tuh kayak indah banget. Padahal aku pakai di muka ini tuh pakai brush aja, karena aku tahu kalau aku pakai sponge dia hasilnya akan lebih high coverage lagi. Jadi aku mau ngejelasin kenapa menurut aku Something powder foundation ini merupakan dupe dari Make Up Forever yang HD Skin. Jadi keduanya sama-sama powder foundation, dan kalau ngomongin soal coveragenya waktu itu aku sempat kayak ngebandingin side by side. Secara coverage juara si Something ini. Don't get me wrong, ini bagus banget karena aku pun pakai sebelum ada Something, aku pakai ini terus gitu loh untuk finishing look aku. Tapi setelah aku sandingin sama si Something ini tuh dia punya efek, dia tuh kayak ngeblur pori-pori dan dia somehow tuh lebih halus gitu loh ketika aku gunakan ya. Cuman kalau kalian nyari powder foundation dengan hasil yang lebih ada coveragenya tapi lebih nyatu ke kulit skin like, mungkin kalian akan suka si Make Up Forever yang HD Skin Matte Velvet ini gitu. Jadi kalau kalian nyari yang high coverage, ngeblur pori-pori, terus udah gitu apa lagi ya, super flawless, kalian akan suka ini. Tapi kalau kalian nyari yang lebih skin like gitu ya, lebih cantik di depan kamera, kalian bisa coba si Make Up Forever ini. Dan dari segi puffnya pun menurut aku dia juga konsepnya sama ya kayak si Something ini. Something sih sebenarnya mungkin yang terinspirasi, karena jadi dia tuh ada double sided gitu ya. Yang pertama yang sisi puffnya tuh yang seperti biasa seperti ini, terus di belakangnya tuh velvet. Yang velvet ini dia hasilnya akan lebih high coverage. Dan yang aku senangnya adalah di sensitized skin seperti aku, dia nggak nge-trigger jerawat baru. Dan oh ya, aku juga belum kasih tahu kali ya, mungkin takutnya ada teman-teman yang baru nonton aku. Hai, aku Abel Cantika, aku memiliki jenis kulit normal to dry dengan kondisi kulit sensitized skin. Jadi gampang
muncul jerawat tung, kemerahan tung gitu. Jadi ya gitulah ya, jadi lumayan punya concern aku ketika memilih suatu makeup ataupun skincare. Terus habis itu apa lagi aku perlu bahas ya? Emang di sini juga ada tulisannya suitable for acne prone skin, non comedogenic. Kalau Makeup Forever sendiri aku nggak tahu apakah dia ada klaim tersebut. Cuma sejauh ini juga dia nggak ada masalah apa-apa sih di kulit aku. Jadi makanya aku sering pakai ini. So ya aku cinta banget sama si something ini. Dia matte tapi nggak bikin muka aku ketarik, dia ringan. Keduanya sama-sama ringan. Jadi kalian tinggal pilih aja. Menurut aku keduanya hampir mirip tapi berbeda. Kembar tapi tak sama, gitulah. Oke, ini sekarang kita beralih ke produk bibir yaitu lip linernya Huda Beauty Lip Contour. Aku punya 2 warna. Aku suka banget sama produk dari Huda ini. Maaf ya, ini tutupnya berbeda. Ini aku nggak tahu tutup dari mana. Soalnya tutup aslinya hilang. Ini lip contour 2.0 yang aku punya tuh shade-nya pinky brown. Bagus banget ya Huda Beauty. Kita harus support queen kita si Huda itu ya. Aku mau kasih lihat dulu. Yang pinky brown warnanya seperti ini teman-teman. Tapi lokal kita juga punya yang menurut aku pribadi dari segi formula dan ketahanannya bahkan lebih bagus. Ini menurut aku pribadi ya, yaitu maaf suara aku hilang tiba-tiba. Ini lip liner BLP Beauty. Wow, sekali lagi wow. Ya, kalian lihat ya. Ini warnanya nggak sama sih menurut aku, cuman oh my god. Andai kan kalian bisa merasakan, tapi yang punya BLP Beauty ini jauh lebih smooth banget ketika diaplikasikan. Terus ketahanannya menurut emang lip liner itu biasanya lebih tahan lama. Makanya aku seneng banget kalau sebelum pakai produk apapun aku pakai lip liner. Tapi punya BLP Beauty ini tuh kayak on another level gitu menurutku, karena dia tahan lama. Dan lihat deh intensitas warnanya. Ini BLP Beauty kayak lebih keluar. Cuman coba ya, aku penasaran, coba aku lebih tekan lagi kali ya. Mungkin aku kurang tekan. Punya Huda tuh kayak lebih samar-samar. Keduanya juga nggak begitu gampang di smudge ya, which is good karena dia jadinya kan kayak emang awet gitulah ya di bibir. Tapi punya BLP lebih tahan banting ya, karena punya si Huda Beauty lebih memudar daripada BLP. Dari segi harga lumayan agak beda jauh ya, tapi ya dari segi kualitas mirip-mirip, even better menurut aku pribadi. Tolong jangan dihujat saya. Ini lip liner BLP bagus banget. Kalau favorit aku biasanya classic beige, tapi kalau nggak salah dia abis mengeluarkan 2 warna terbaru, warna coklat sama warna ungu gelap gitu, mauve gelap gitu kalau nggak salah ya. Tapi aku biasanya classic beige yang aku pakai. Walaupun menurut aku pribadi ya, classic beige itu dia kan warna paling nude-nya. Di aku pribadi dia masih terlalu nude. Aku tuh masih membutuhkan lip liner nude yang kayak bibir. Jadi kan aku punya gradasi bibir nih. Sebenarnya it's okay sih ya, pinggiran bibir yang gelap tuh nggak masalah banget. Cuman somehow aku merasa lebih percaya diri dan ngerasa kayak aku lebih kelihatan apa ya, fresh gitu dengan warna bibir aku tuh rata. Jadi aku suka nutupin pinggiran bibir aku yang gradasi menggunakan lip liner yang berwarna bibir itu tadi. Sebelumnya aku bukan sebelumnya sih, aku pakai juga Lux Crime Chai yang warna chai latte atau chai tea ya, aku lupa deh nama si Lux Crime itu. Cuman dia sama tuh lebih terlalu peach gitu di bibir aku. Jadi ya gitu deh. Tapi bagus banget Lux Crime juga. So ya itu dia rekomendasi dari aku. Kalau kalian butuh lip liner lokal bagus, kita punya kok BLP ya. Aku cinta banget sama lip tintnya Roman, terutama yang glass tint water tint. Aku punya beberapa warna yang aku perlihatkan ke kalian nih, ada 3 warna. Sebenarnya di rumah kayak ada lagi deh. Cuman 3 warna ini Vintage Ocean nih favorit aku banget nih, yang paling sering aku pakai tapi udah mulai habis. Kayak gini kurang lebih warnanya. Buat yang belum tahu, ini adalah produk Korea ya teman-teman ya. Ini produk Korea dan aku emang suka banget, bagus. Tapi sekarang lagi-lagi lokalnya juga punya, yaitu dari Wardah. Ini namanya Moist Dew Tint dan FYI kalian harus lihat udah kayak gini bentukan tutupnya, kelihatan gak nih? Udah mulai kayak berantakan karena ini adalah salah satu warna yang selalu ada di pouch aku sekarang ini karena I'm obsessed. Kemarin tuh aku sempat live TikTok segala macam. Semua orang salfoknya adalah nanyain lip produk yang aku pakai dan aku pakai si Wardah ini. Aku mau kasih tahu kenapa aku bilang Wardah Moist Dew Tint ini merupakan dupe dari Roman Water Glasting Tint. Even better ya, lagi-lagi menurut aku. Karena si Roman ini dia adalah lip tint yang dia bukan matte, dia ngasih efek ada glossy-nya tapi tipis. Dia lembab di bibir dan gak bikin kering juga. Jadi gak bikin yang kayak ala-ala bibir panas dalam gitu ya, efek setelah si glossy-nya hilang gitu. Jadi stainnya cantik. Nah, Moist Dew Tint ini sama. Wardahnya tuh teksturnya tuh mirip banget. Jadi pas aku pakai kayak oh my god, ini mengingatkan gue sama lip tint yang biasa gue pakai gitu. Terus udah gitu si Wardah ini, tapi menurut aku tuh dia lebih glossy lagi, lebih cantik lagi ketika diaplikasikan dan lebih lembab. Contohnya kayak aku lagi pakai sekarang ini sebenarnya udah hilang-hilangan ya. Jadi tadi warna kombinasi favorit aku adalah 03 dan juga 08 teman-teman. Karena ini cantik banget. Aku akan kasih lihat dulu yang nomor 03 seperti apa. Jadi dia itu kalau pertama kali di swatch
warna tuh kayak warna nude gitu, tapi percayalah dia akan menggelap warnanya. Warna tuh kayak makin keluar gitu loh di bibir, nggak akan sepucat itu. Bagus banget. Terus ini yang nomor 08 yang aku suka untuk bagian dalamnya. Mungkin aku akan tambahin lagi kali ya di bibir aku ya. Ini aja stainnya masih ada kan. Terus glossy juga masih ada. Ini aku pakein. Biasanya, jadi aku pakai lip tint. Terus bagian luarnya, pokoknya lip toppernya aku akan pakai lip balm lagi karena bibir aku tuh cenderung kering gitu kan ya. Jadi aku suka bibir aku berwarna tapi tetap lembab dan tetap glossy. Sedangkan kalau aku pakai si Wardah Moist Dew Tint ini, benar-benar aku nggak pakai lip balm lagi, nggak apa-apa. Karena udah semoist itu di bibir aku dan efeknya gini nih. Kayak dewy, kayak udah pakai lip balm gitu loh. Aku suka banget nget. Nih aku campur pakai si di dalamnya ya, yang 08. Warnanya kayak gini. Dan prinsipnya lip tint adalah semakin warnanya itu semakin gelap, semakin tua, semakin kuat juga staining powernya. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau warnanya itu semakin nude, untuk lip tint apapun dia staining powernya tidak begitu powerful. Tapi menurut aku pribadi, si Wardah Moist Dew Tint ini bahkan warna ternude-nya aja dia masih memiliki staining power yang lumayan kuat. Jadi aku sangat salut sesungguhnya. Nah, nih, ini yang punyanya Wardah. Ini yang nomor 08 paling kacau sih stainnya. Sekarang aku mau bersihin ini pakai yang oil ya. Ini bukan oil sih, ini pakai micellar water sih. Kalau pakai oil harusnya lebih hilang lagi. Nah, tuh, itu aja bersamar-samar. Jadi keduanya sama-sama bagus, tapi mohon maaf Roman, aku lebih memilih Wardah Moist Dew Tint. Bukan karena dia produk lokal dan aku bangga, pastinya of course. Cuma dari segi kualitas aku lebih suka si Wardah ini sih. Lagi-lagi produk yang viral yaitu Dior Blush ya, yang warna pink ini. Ini adalah Dior Blush yang viral karena dimana warnanya tuh kayak gonjreng gitu kan, warna pink stabilo dengan ada birunya gitu, undertone biru, tapi dia itu bisa masuk ke hampir semua warna kulit gitu ya. Tapi menurut aku sebenarnya ini beda sih, cuman ya kalau kalian butuh warna pink yang light pink untuk fair skin gitu ya, ataupun untuk yang kuning langsat masih bisa masuk sih, kuning langsat dengan light medium bukan undertone, light medium skin tone kali ya. Ini si Judy Doll mirip sih, ini yang shade-nya 63. Nah ini dia, kalau di jembrengin bahasa mana tuh, beda banget sih warnanya, cuma sama-sama light pink, cuma beda undertone aja. Tapi aku bisa bilang, ini nih ya, yang si Dior ya, ini yang Dior. Nah ini yang Dior ya. Terus ini yang Judy Doll. Menurut aku Judy Doll perlu mendapatkan perhatian lebih sih untuk blushnya, karena bagus coy. Tuh. Nah kalau yang Dior ini, dia itu perlu beberapa kali layer atau beberapa kali swipe sampai warnanya keluar ya. Tapi kalau yang Judy Doll ini lebih gampang gitu nyampenya di kulit kita, lebih gampang keluarnya juga. Tapi tetap cantik sih si Dior ini. Jadi gimana ya, aku nggak bisa bilang dia pure dupe-nya, tapi bisa banget coba ini. Maksudnya kalau kalian nyari light pink, bisa coba yang Judy Doll yang shade-nya 63. Kembali lagi di kategori perfume. Ini aku sebenarnya mau gatekeep. Ini adalah wangi favorit aku dari Jo Malone. Karena Jo Malone tuh rata-rata wanginya bunga kan, bunga, woody ya, wangi-wangi gitulah ya. Dan menurut aku tuh kurang strong buat aku. Secara longevity-nya juga kurang tahan. Tapi aku cinta banget sama Scarlet Poppy ini. Ini aku adalah botol ke berapa? 3 apa 4 ya. Aku cinta banget sama Scarlet Poppy ini. Sayang. Terus kalian tahu apa? Kita juga punya yang lokal. Jadi kalau kalian penasaran, wanginya Jo Malone London yang Scarlet Poppy itu wangi kayak apa sih? Udah nggak usah. Beli Astri A Day at the Park. Ini adalah brand lokal. Bentar, aku harus ngetes dulu tangan siapa yang masih virgin. Sini. Coba cium ya. Cium wangi ya maksudnya. Nih ya. Mau. Ini Jo Malone ya. Oke, bentar. Ini yang Astri. Nah, kasih yang lainnya. Kasih ke Astri. Tapi lebih kayu yang kanan. Yang kanan. Yang kanan apa? Ini lebih manis. Iya, lebih manis Jo Malone. Lebih manis. Lebih manis Jo Malone. Iya. Lebih manis Jo Malone. Tapi secara identitas mirip banget kan? Iya. Ya. Jadi
Ya bener sih, aku setuju. Jadi kalau ngomongin manis secara apa identitas tuh mirip banget wanginya, mirip banget plek ketiplek. Tapi Jo Malone Scarlet Poppy tuh jauh lebih manis daripada asli A Day at the Park. Tapi mirip banget. Aku sampai yang kayak kalau aku lagi kangen mau pakai Scarlet Poppy ini, tapi aduh sayang banget gitu, aku akan pakai si Astri ini sih, karena wanginya enak banget. Cuman ini EDP, tapi di aku nggak merasakan longevity-nya lumayan kuat. Kalau dari segi packaging aku suka simple. Sprayernya juga bagus banget. Tapi kalau dari longevity nggak begitu lama sih, aku kayak decent aja untuk ukuran EDP ya. Sedang tetap lebih kuat sih Jo Malone London ini yang Scarlet Poppy. Ini kan cushion yang semua orang bahas, tir yang merah. Karena tir kalau nggak salah tuh ada 3 jenisnya cushionnya. Semua orang ngebahas ini, bahkan bukan cuman yang Asia aja, tapi influencer Amerika Usyara. Gak lucu banget ketawa. Gak lucu. Kalau sarapannya apa? Gue biasanya burger atau pizza. Aduh, Mas itu lucu banget sih, parah sih, itu lucu banget yang di TikTok. Oke. Anyway, cushion tir ini terkenal dengan coverage dia yang super full. Jadi apapun noda-noda di wajah bisa ketutupan dengan tir-tir yang merah ini. Dia ada 2 jenis, ada 2 ukuran, ada yang kecilnya, ada yang besarnya. Nah, kalian mau tahu apa? Ya menurut aku cushion yang mirip sama tir ini, ya nggak usah kaget, OMG, yang dimana produk-produknya dari brand ini tuh Mursidawati Bang, beneran serius. Lip creamnya, terus apa lagi, lip creamnya, lip glossnya, bedaknya 20 ribuan tapi bagus beneran. OMG tuh menurut aku hampir semua produk-produk dari brand OMG ini tuh gak ada yang gagal. Bahkan aku awalnya pas pertama kali diajakin kerja sama waktu itu pas 2021 kalau nggak salah, itu aku agak skeptis karena murah banget ya kali gitu. Ternyata bagus gitu ya teman-teman. Kenapa aku bilang si OMG ini tuh mengingatkan aku sama tir-tir? Pertama dari coveragenya. Si OMG ini coveragenya juga hampir mirip. Walaupun ya kalau dibilang ya si tir-tir ini lebih gong lagi sih secara coverage ya. Cuman ya udah pokoknya ini full coverage. Terus udah gitu finishnya juga sama. Kalau si tir-tir ini dia itu bukan yang matte gitu ya, kayak tetap ada glowy sheen-nya di wajah. Jadi mirip-mirip juga finishnya. Terus untuk ketahanannya, well tir-tir menurut aku ya sih dia awet sih. Cuman mungkin karena dia di kulit aku yang normal to dry cenderung kering dan dia full coverage. Mungkin karena si tir-tir ini dia full coverage banget dan di kulit aku yang jenis kulitnya normal to dry, aku tuh berasa bermake upan gitu loh, berasa agak sedikit berasa gitulah make upnya. Cuman emang bagus, finishnya bagus dan gak nge-trigger jerawat aku juga, jadi bagus. Nah kalau si OMG aku merasanya dia awet untuk dipakai indoor karena aku belum pernah disiram juga sih pakai air dan coba panas-panasan segala macam. Tapi walaupun dia full coverage, aku ngerasa lebih light di kulit aku. Walaupun ya dari tingkat coverage memang lebih si tir-tir sih gitu ya. Cuman ya menurut aku ini ini such a dupe gitu. Oh ya, aku lupa kasih tahu, aku OMG-nya pakai yang shade 32 natural. Kalau tir-tir aku di sini pakai 23 and Sun. Terus aku nggak bisa bilang sih ini benar-benar 100% dupe-nya, tapi ini mengingatkan aku. Ini adalah, ini dulu deh. Ini lip maximizer dari Dior. Ini udah botol kedua aku karena aku sering banget pakai ini dulu ya, aku sering banget pakai ini. Dan warna favorit aku itu yang agak keunguan. Ini shade apa nih? Shade 006. Kenapa aku suka? Karena dia ada efek dinginnya, jadi bikin bibir lebih plumpy. Terus udah gitu, dia nggak begitu glossy sih. Tapi kalau misalkan aku pakai lip tint, terus udah gitu aku timpa pakai warna ungu ini tuh jadi cantik. Nah, lokalnya ada Statement, namanya Statement Beauty. Bagus banget. Jadi sebenarnya hampir semua warna itu kalau nggak salah tuh ada shimmer-shimmernya. Contohnya ini yang warna favorit aku tuh yang Pink Spice. Dia ada shimmernya, tapi percayalah sayang, dia tuh nggak heboh. Bukan yang kayak bibir kamu jadi metalik gitu, nggak sama sekali. Aku pakai lip tint apapun aku timpa pakai si Statement Beauty yang Pink Spice ini, jadinya cantik sekali. Dan kenapa aku bisa bilang mengingatkan aku dari segi aplikatornya mirip banget. Ini yang punya Dior, ini yang punya Statement. Terus karena dia sama-sama ada rasa-rasa mintnya gitu di bibir, jadi aku ngerasa kok mirip ya sama Dior. Terus keduanya lagi adalah kalau Statement Beauty itu lebih ada wangi vanilla mint gitu, sedangkan kalau punya Dior lebih tipis-tipis, lebih nggak begitu manis. Cuman secara feelsnya mirip-mirip, tapi aku tetap lebih suka si Statement Beauty ini karena aku tuh lebih cantik aja hasilnya. So ya teman-teman, itu tadi review produk dari aku. Jadi aku memberikan rekomendasi dupe dari beberapa produk-produk high end dengan
harga yang lebih terjangkaunya. Aku harap sih ini bisa membantu kalian, tapi tolong dipahami gitu ya kalau ini adalah pendapat pribadi aku dari pengalaman pribadi aku menggunakan produk tersebut ya. Bisa jadi produk yang cocok sama aku gak cocok di kalian ataupun baliknya. Cuman aku harap sih apa yang aku rekomendasiin cocok ya sama kalian ya. Amin, amin, amin. So thank you so much for watching. Kalau kalian ada saran nextnya bikin video apa bisa komen di bawah, and I'll see you guys next time. Bye.